Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya di sini. Kali ini saya akan membahas sedikit mengenai koin-koin yang digunakan untuk metode pembayaran di negara Amerika Serikat. Ada yang namanya circulating coin atau koin yang beredar di masyarakat, ada juga yang non-circulating coins. Yang saya bahas di sini adalah yang circulating coins dan yang memang sering digunakan untuk alat pembayaran ya di sana. Ada 4 seperti yang teman-teman lihat di gambar ini. Ada koin 1 cent, kemudian yang di sebelahnya itu 5 cent, kemudian 1 dime, dan quarter dollar atau koin 25 sen. Oke teman-teman, nanti kita akan bahas satu persatu mengenai koin-koin ini. Tetap ikuti video penjelasan dari saya. Oke teman-teman, untuk koin yang pertama dalam coin in circulation atau koin yang beredar dan sering dipakai di Amerika Serikat, yaitu adalah koin 1 cent ya, atau nama lainnya penny ya teman-teman, disebut juga penny ya. Ini adalah koin 1 sen, dimana 1 sen itu bernilai 1/100 dari 1 dolar ya. Jadi untuk 1 dolar itu kita membutuhkan 100 sen ya teman-teman, 100 koin seperti ini. Dimana kita ketahui 1 dolar itu berkisar sekitar 14.700 ya sekarang, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau dia 1 sen ini sekitar 147. Dia merupakan koin seng yang berlapis tembaga. Di satu sisi ada gambar Presiden Amerika Serikat ke-16 Abraham Lincoln, sosok yang sangat terkenal karena turut dalam perang saudara di Amerika untuk pembebasan Amerika terhadap perbudakan ya teman-teman, Abraham Lincoln. Dan di satu sisi yaitu ada gambar dari Lincoln Memorial atau Memorial Lincoln yang berada di National Mall di Washington DC ya teman-teman. Dan ini merupakan monumen yang berbentuk kuil ya, kuil Yunani dengan gaya Doria. Koin selanjutnya adalah koin 5 sen atau disebut juga nikel. Koin senilai 5 sen ini terbuat dari campuran nikel dan tembaga. Di sisi yang satu, koin 5 sen ini memiliki gambar yaitu Thomas Jefferson. Thomas Jefferson adalah Presiden Amerika Serikat yang ketiga dengan masa jabatannya adalah tahun 1801 sampai 1809. Dia adalah salah satu pencetus dari Deklarasi Kemerdekaan atau Declaration of Independence dan merupakan salah satu founding father dari Amerika Serikat. Di sisi yang satu ada gambar Monticello. Monticello ini adalah sebuah tempat penanaman utama atau plantation ya dari Thomas Jefferson, di mana Thomas Jefferson merancang dan membangun Monticello ini pada usia 26 tahun setelah mewarisi lahan dari ayahnya. Monticello ini terletak di Charlottesville, Virginia. Tempat penanaman ini memiliki luas sekitar 20 km persegi. Koin selanjutnya adalah dime. Ini adalah koin senilai 10 sen dan terbuat dari campuran nikel dan tembaga. Koin ini kalau kita bandingkan dengan koin 1 sen dan koin 5 sen, dia ukurannya lebih kecil. Pada koin dime yang senilai 10 sen ini, di satu sisi ada gambar dari Franklin Delano Roosevelt. Franklin Delano Roosevelt merupakan presiden ke-32 dalam sejarah di negeri Amerika Serikat.
Roosevelt dianggap sebagai salah satu presiden terbesar Amerika Serikat sebab dia membawa negara tersebut melewati depresi besar atau Great Depression dan Perang Dunia Kedua. Selain itu, Roosevelt merupakan satu-satunya presiden yang berhasil terpilih hingga 4 kali pemilihan. Dan Roosevelt ini merupakan salah satu sosok yang sangat berpengaruh di dunia pada abad ke-20. Di sisi yang lain, terdapat gambar dari obor, cabang kayu ek atau kayu oak, dan cabang zaitun. Obor melambangkan kebebasan, cabang zaitun melambangkan perdamaian, dan cabang pohon ek atau pohon oak melambangkan kekuatan dan kemerdekaan. Koin selanjutnya yang kita bahas adalah koin quarter dolar. Koin quarter ini adalah koin senilai 25 sen. Koin ini terbuat dari kupronikel. Kupronikel ini adalah suatu bahan yang terdiri dari kombinasi tembaga dan nikel disertai dengan unsur-unsur penguatan lain seperti besi dan mangan. Meskipun kandungannya tembaganya tinggi, kupronikel ini berwarna perak. Campuran biasanya terdiri dari 75% tembaga, 25% nikel, dan sejumlah jejak mangan. Koin quarter dolar atau juga kita sebut seperempat dolar atau 25 sen, ini adalah suatu koin yang cukup unik karena dia memiliki desain dengan salah satu dari 50 negara bagian yang ada di Amerika. Jadi dia bisa didesain sesuai dengan 50 negara bagian yang ada di Amerika. Koin ini adalah koin yang sangat berguna karena banyak digunakan untuk mesin-mesin yang dioperasikan dengan koin seperti mesin cuci ataupun mesin pengering, mesin permen ataupun troli yang di bandara, dan meteran parkir yang hanya menerima koin quarter dolar ini. Pada satu sisi, koin quarter dolar ini memiliki gambar George Washington. George Washington adalah seorang jenderal dan negarawan yang dikenal sebagai salah satu bapak pendiri Amerika Serikat atau founding father Amerika Serikat, sekaligus presiden pertama dari Amerika Serikat. Di sisi lain, dari koin quarter dolar ini kita bisa melihat gambar dari bald eagle. Bald eagle atau elang botak adalah simbol dari Amerika Serikat. Beberapa alasan bahwa bald eagle atau elang botak ini dipilih menjadi simbol dari Amerika Serikat karena ini adalah burung yang tampak indah dan digambarkan sebagai burung yang agung yang seperti raja. Elang botak juga bebas melayang di angkasa dan memiliki waktu hidup yang lama, juga sangat kuat. Dari semua koin yang beredar, kita akan selalu menemukan dua tulisan. Yang pertama adalah In God We Trust atau Dalam Tuhan Kami Percaya, dan yang kedua adalah E Pluribus Unum. Tulisan yang pertama adalah In God We Trust, merupakan moto resmi sejak 1956 yang disahkan oleh Kongres di Amerika Serikat, di mana menunjukkan bahwa bangsa Amerika adalah bangsa yang percaya kepada Tuhan. Dan tulisan yang kedua yang selalu ada adalah E Pluribus Unum. E Pluribus Unum merupakan moto yang penting, berasal dari bahasa Latin yang berarti out of many one atau dari banyak menjadi satu. E Pluribus Unum ini mengacu pada fakta bahwa Amerika Serikat dibentuk sebagai satu bangsa sebagai hasil dari 13 koloni kecil yang bergabung bersama. Kalau kita mencoba menghitung, E Pluribus Unum memiliki 13 huruf di dalamnya yang mungkin mewakili koloni asli yang berjumlah 13 yang kemudian menyatukan diri menjadi sebuah negara, yaitu Amerika Serikat. Itu tadi adalah pembahasan dari 4 koin in circulation atau yang beredar untuk pembayaran di Amerika Serikat, yaitu koin 1 sen, koin 5 sen, dime, dan koin quarter. Ada 2 koin lagi yang termasuk dalam koin in circulation atau koin yang beredar.
tetapi ini cukup jarang, yaitu koin half dollar dan koin $1. Koin half dollar yaitu koin yang senilai 50 sen merupakan koin dengan ukuran yang terbesar. Koin ini adalah koin yang terbuat dari perak dan dicampur dengan tembaga. Terdapat gambar Presiden Amerika John F. Kennedy dan di bagian belakang ada lambang Presidenan Amerika. Koin yang berikutnya adalah koin $1. Koin $1 ini terdapat beberapa edisi. Yang pertama adalah koin dengan gambar Susan B. Anthony. Di sebelahnya, di bagian belakangnya dengan gambar Apollo 11. Susan B. Anthony adalah seorang aktivis hak asasi manusia, aktivis pembela kaum perempuan, dan juga aktivis anti perbudakan. Koin $1 berikutnya adalah koin dengan gambar Dwight D. Eisenhower. Dwight D. Eisenhower adalah Presiden Amerika Serikat yang ke-34. Pada Perang Dunia Kedua, ia adalah panglima tertinggi sekutu di Eropa dengan pangkat Jenderal Angkatan Darat. Di bagian belakang dari koin ini adalah dengan gambar misi Apollo 11. Ada juga di bagian belakang yaitu Liberty Bell superimposed over the moon. Kemudian koin selanjutnya adalah koin Native America dollar. Yang digambar ini adalah gambar Sacagawea, yaitu seorang pahlawan wanita asli dari Amerika. Kemudian koin $1 edisi presidensial, di mana di bagian depan koin ini terdapat gambar dari beberapa presiden Amerika Serikat yang sampai sekarang sudah beredar sekitar 40 presiden Amerika Serikat di koin $1 ini, dengan presiden yang ke-40 yaitu George Bush. Yang unik dari presidensial $1 koin ini adalah terdapat koin yang menggambarkan istri dari presiden-presiden tersebut. Jadi, jika presidennya ada 40, maka ada koin dengan gambar atau muka istri dari presiden tersebut juga sebanyak 40. Kemudian, koin yang selanjutnya yang juga $1 koin yaitu American Innovation, di mana gambar di depannya adalah gambar dari inovasi-inovasi yang dilakukan di Amerika. Baik, demikian teman-teman penjelasan saya mengenai koin-koin yang beredar di Amerika ataupun koin-koin yang memang beredar tetapi tidak atau jarang digunakan karena merupakan koin collectibles atau koin koleksi. Ya teman-teman. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini dulu penjelasan saya mengenai koin-koin yang ada di Amerika. Tetap like, comment, subscribe channel ini. Kita jumpa lagi di video-video yang akan datang. Terima kasih.